Ini sebelumnya ini saya jadi ingat waktu di pesantren juga kayak gini Pak, ngantuk. Susing jam itu wis apa kumpul nang masjid kan. Coba ini untuk para santri coba berdiri dulu. Berdiri coba. Nah, ini santri putri juga silakan berdiri. Atau ibu-ibu juga boleh, yang bukan santri juga berdiri. Bapak juga boleh. Ayo berdiri. Berdiri. Oke, ya, baik. Pakai tangan kanan, pundak temennya dipegang. Oke ya. Oke. Ya. Coba ditepuk-tepuk coba. Sambil bilang ya, saudaraku sehat ya. Jangan ngantuk mendengarkan pengajian. Semoga tambah ilmu, tambah berkah, kelak bisa kaya. Cukup ya. Silakan duduk kembali. Ya. Mudah-mudahan sudah nggak ngantuk ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Merden dan Pimpinan Aisyah Merden, Ranting Muhammadiyah dan Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, apalagi Nasyiah, IPM, Tapak Suci dan Hizbul Waton, serta amal usaha, pimpinan amal usaha, Kepala MTS, kemudian juga Lazismu. Apa saja Pak di sini Pak? Ada MI, SD ya. Yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat bertemu di sini. Saya baru pertama kali datang ke Merden ini, tapi sudah banyak. Ada beberapa orang Merden yang datang ke saya, tapi kebanyakan beli gendeng Pak. Ya, saya jualan gendeng. Kalau gendeng lagi laris, sedang laku, wah senang gitu Pak. Banyak orang mesen-mesen. Tapi kalau lagi sepi kayak sekarang jadi gendeng gitu kan. Gendeng apa itu ya? Nah, saya senang sekali dengan suasana di Merden ini ya. Ada pesantren, ada masjidnya juga besar, santri-santrinya juga banyak. Tadi pengajian kita diawali dengan baca Al-Quran, baca Al-Qurannya juga dengan terjemahan. Ini yang membedakan pengajian di Muhammadiyah dan lain Muhammadiyah. Kebanyakan di tempat-tempat lain itu, kalau ada pembacaan ayat Al-Quran, tidak ada terjemahannya Pak. Jadi para hadirin itu tidak tahu apa yang dibaca tadi. Kalau tadi anak kita baca terjemahan, karena kita semuanya itu bukan orang Arab. Laisa karo isil jalasah anifan, yatakallam bil arabiyah. Fahimtum? Ya, paham. Kita perlu dan harus mengerti apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quran itu. Karena kalau tidak, walaupun Quran itu sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi sejak 1500 tahun yang lalu, tapi kalau kita tidak paham, ya tidak ada artinya. Maka kita harus berkemajuan. Makanya anak-anak kita ini diajari bahasa Arab.
agar memahami kandungan Al-Quran. Saya ada cerita ya, wonten kiai Pak, kiai niku ngingu burung beo, manuk beo. Dulu bapak saya di Tegal itu, pimpinan Muhammadiyah juga Pak, saya almarhum itu ketua PDM kan. Tapi setiap hari bukan ustadz ngajar di sekolahan Pak, tapi gawe mesin Pak, logam. Itu pernah ada orang Lampung beli mesin Pak, minta saya untuk penagih ya. Saya tagih ke sana, oh ternyata orangnya nggak punya uang. Akhirnya saya telepon bahwa, oh ini orangnya nggak punya uang Pak, bagaimana? Ya udah apa sajalah yang bisa untuk bayar. Akhirnya bayarnya nggak manuk beo Pak. Nah, ya udahlah. Ya Allah, ya karena orang sudah tidak punya apa-apa, pabriknya wis bangkrut lah gitu kan. Nah, ternyata karena setiap hari ada orang bertamu, setiap kali orang bertamu itu bilang assalamualaikum, itu burung beo itu lancar Pak, ngucap assalamualaikum Pak, gitu kan. Fasih banget. Nah, tapi ini cerita ini lain Pak ya. Pak Kiai ini melihara burung beo dan setiap hari dilatih untuk mengucap kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena biasa mulang, burung beo ini cepet, manuk beo ini cepet niku nirukaken niku dan cepet hafal dan bisa mengucap dengan fasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, kiai niki apa seneng. Setiap kali ada orang datang nyeplek beo jawabnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada anak kecil lari-lari beo jawabnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fasih. Suatu hari pembantu Pak Kiai ini lupa nutup apa itu pintu kurungan manuk niku Pak. Sesambune maringi nofur gitu kan, makanan lupa ditutup itu. Padahal di rumah Pak Kiai itu banyak kucing. Akhirnya wonten kucing niku rindik. Wah, tahu pintunya terbuka langsung ditugruk. Grup bawa lari. Manuk beo langsung jerit kan, keok. Nah, Pak Kiai itu melihat, terus tiba-tiba wajahnya pucat, masuk ke dalam kamar, dikunci, tidak mau keluar lagi. Wah, waktu zuhur, para santri kan kumpul. Loh, mana Pak Kiai ini? Kok nggak datang ngimamin? Asar juga nggak ngimamin, gitu kan? Sampai akhirnya ada beberapa orang santri yang udah senior patungan Pak. Wah, Pak Kiai ini sedih, mungkin kepaten niku Pak, paten manuk beo ya. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, paten ya. Ada yang beli patungan, beli burung beo dan datang. Assalamualaikum Pak Kiai, diterima. Pak Kiai tolong, Pak Kiai jangan sedih, gitu kan. Tolong ngimami, tetap ngimami sholat, mengajar kami. Kami ini sudah membelikan burung beo sebagai pengganti almarhum manuk beo ingkang kala wingi gitu. Pak Kiai jawab, begini anak-anakku, saya itu tidak sedih. Yang bikin saya sedih itu bukan matinya burung beo milik saya itu, ya. Tapi ya terima kasih, kalian sudah membelikan ganti burung beo itu. Yang bikin saya sedih adalah burung beo itu sudah saya ajari kalimah thayyibah, fasih dan lancar. Setiap kali ada apa saja pasti mengucap kalimah thayyibah. Tapi ketika dia sakaratul maut, ketika mau mati, bukan kalimah thayyibah yang diucapkan, tapi keok. Maka saya kemudian teringat, sadar, saya ini hafal kalimah thayyibah, hafal surat Kahfi,
hafal juz amma, hafal surat Yasin. Tapi jangan-jangan nanti kalau saya sakaratul maut, ketika nyawa saya dicabut oleh malaikat Israel, bukan surat Kahfi yang keluar, bukan kalimat thayyibah, tapi ujung-ujung keok 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 keok. Bener kan Pak Kiai ini kan? Nih Pak, Bu, hafal kan Al-Fatihah kan? Hafal surat Al-Ikhlas kan? Ini anak-anakku juga. Ya. Tapi apakah Bapak Ibu yakin nanti ketika sakaratul maut surat Al-Ikhlas yang keluar, Qul huwallahu ahad. Jangan-jangan ya kayak manuk beo mau gitu kan? Nah, mengapa burung beo itu tidak mengucap la ilaha illallah deh? Hah? Karena dia hanya hafal. Qurannya itu hanya di mulut, tidak masuk ke dalam hati, tidak masuk ke dalam otak, dan yang lebih penting tidak diwujudkan dalam tindakan. Maka tadi sudah betul itu. Nah, setiap kali baca Quran, baca juga terjemahannya, Pak, Bu. Nah, kita kan harus maju ini, harus berkemajuan, ya. Maka yang pertama itu kita harus tahu nopo pesenai Gusti Allah di matang kita niku. Banyak umat Islam itu yang baca Quran itu ya hafal Pak, tapi nggak tahu artinya. Sedulur kula kata niku Pak, saben malam Jumat itu yasinan gitu. Hafal Pak. Saya tanya itu kan, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Niku maknane nopo? Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Apa samsu apa sih? Mboten ngertos itu kan? Apa artinya, Dek? Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Apa? Hah? Dan matahari beredar pada orbitnya. Nah itu, jadi saudara saya ini hanya hafal Pak surat Yasin, tapi tidak tahu. Nah, dan kita di Muhammadiyah bukan hanya tahu artinya, tapi harus diwujudkan dalam tindakan. Wow, salah satu galing ayat saking surat Al-Munafikun, ayat terakhir itu disampaikan oleh Pak Taufik, ketua PCM kita itu. Kalau kita mati, umpamanya manusia itu mati Pak, ya, mereka yang sudah hampir mati itu ingin ditunda saja. Malaikat Israel pun Pak, wah sudah di pintu itu banyak orang yang mangkiriin malaikat, tolong ditundalah barang 10 menit mawon, atau 5 menit saja, atau 1 menit. Ya, mereka ingin melakukan sesuatu. Nopo niku ingkang badhe di kalau mereka itu bisa menunda kematian atau bisa balik lagi hidup, apa yang mau dilakukan? Bersedekah. Bukan untuk puasa, bukan untuk sholat, bukan untuk umroh. Kathah niki wong bolak-balik umroh niku Pak. Setiap bulan umroh, gawa bojo, bawa anak-anak gitu kan. Wah, udah jadi gaya hidup. Tapi nanti kalau kita mati Pak, kita akan tolonglah, kulo dibalekaken mawon lah, semenit mawon. Hanya ingin bersedekah. Maka tadi ya, PCM itu membuka kesempatan kita itu untuk bersedekah Pak. Tenimbang kok akhirnya gelar gitu. Pas barang lu, wah wis kadung ditekani malaikat Israel ke durung sedekah. Nah, jadi kalau tadi Mas Ketua Lazismu itu ngompori kudune panas niku Pak, kemutan kok mati gitu.
Nyombe wis panas. Siapa tadi namanya itu? Ketua Lazismo kita itu. Hah? Ahmad Rianto gitu. Mas Ahmad, tolong saya dicatat Mas Ahmad. Gitu kan. Saya nyumbang 5 meter. Oh, penting ini kan. Panas kulo niku. Aure nyong sugih kaya Pak Sugeng ya piro lah gitu kan. 20 meter. Yang duitnya pas-pasan. Mana Mas Ahmad? Tolong ya nomor rekeningnya ya, gitu kan? Rekening Lazismo, gitu kan? Bu, siap-siap nggo mengakhirat ya. Wis nang sarokul maut jawabnya mung keok-keok ora tau sedekah pisan lah kaya ngono. Nah, maka ya kita harus maju ini, Pak. Nah, nanti akan ya lanjut ya, diklik aja Mas. Oke, karakteristik. Nah, ini kita baru saja ditekan aja tuh ya. Udah. Terlalu kecil Mas ya. Bisa digedein Mas. Oke. Muktamar Muhammadiyah kalau wingi teng Solo yang gegap gempita itu yang luar biasa. Itu yang kemudian didiskusikan, dibicarakan, diantaranya adalah tentang konsep Islam berkemajuan. Muhammadiyah ini sejak dilahirkan oleh Ahmad Dahlan, itu tujuannya itu adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran agama Islam. Memajukan dan menggembirakan pengajaran agama Islam. Nah, sehingga pertanyaannya, seperti apa sih Islam yang maju itu, yang berkemajuan? Nah, ini saya akan nyampaikan karakteristiknya saja ya. Karakter itu ya apa itu? Salah satu ciri khas ya. Oke. Sifat khas sesuai perwatakan tertentu. Nah, kita punya watak. Wataknya orang yang maju itu seperti apa? Wataknya orang modern. Di antara watak orang modern itu punya perhatian kepada waktu. Nah, kan? Tadi jam 9 ya dimulai jam 9 itu, Pak. Manusia modern ada perhatian kepada waktu. Kita mau naik kereta harus tepat waktunya. Tertinggal 2 menit saja, sudah. Tidak boleh, kereta sudah bergerak. Jadi harus akurat, tepat. Anak-anakku ini untuk hidup pun harus akurat, Mas. Umur sampai 20 tahun, sampai 30 tahun belajar. Kuasai ilmu pengetahuan. 30 sampai 40 bisnis. Kan? Coba segala sesuatu. 40 sampai 50 kuasai satu saja untuk bisnis, Mas. Satu saja yang paling dikuasai. 50 sampai 60 sharing kepada anak-anak muda, itu kan? Sambil berdakwah sampai ajal menjemput kita. Maka anak-anak muda ini, Dek, kalau kalian pintar, saya mohon maaf ya. Tapi saya memang beda Pak dengan orang. Tolong adik-adik ini, kalau pintar, ya, jadilah pengusaha. Ya. Kita pengen pintar, alim, soleh, juga punya uang. Nah, wong Islam sing pintar kathah Pak, tapi orang duit Pak. Ya untuk beli tanah cuman 100 juta be angele pol. Dari 50 apa 100 ya, 100 orang terkaya di Indonesia, 50 lah, 50 orang terkaya di Indonesia itu yang muslim itu cuma 4. Coba. Makanya ya Mas, enggak apa-apa Mas, umur 30 tahun mulai bisnis bangkrut enggak apa-apa. Baca bukunya Robert Kiyosaki.
Ada tokoh namanya Robert Kiyosaki, ya, nulis buku judulnya Rich Dad Poor Dad. Dia menasehati, kalau kamu dalam berinvestasi, kemudian kamu kolaps, bangkrut, tidak perlu sedih, kamu harus bangga. Karena hanya orang kaya yang bisa bangkrut. Orang miskin tidak pernah bangkrut, Pak. Duit peora gitu kan. Jadi, Mas, adik-adik ini. Jadi kalau kamu punya usaha, nih, adik-adik ya, punya usaha konveksi, fashion, apalah. Ya, kemudian bangkrut, teman-teman, priben dagangannya harus jawabnya harus dengan gagah tuh. Nyong lagi bangkrut gitu, ya. Berarti Anda pernah kaya, Mas, gitu loh. Yang penting bukan banyaknya uang yang kita punya, tapi yang penting ketika kamu jatuh, kamu mau berdiri lagi, bangkit lagi, jalan lagi, lari lagi, jatuh lagi, bangun lagi, lari lagi. Itu yang penting, gitu kan. Kita bikin apa? Bangunan, ada gempa bumi, ya hancur. Nggak usah sedih, yang penting beli semen, beli batu, bangun lagi. Ada banjir, hancur lagi, ayo bangun lagi, tidak masalah. Ya, oke. Kembali ya, saya tentang Islam berkemajuan. Ini karakter orang-orang yang maju itu seperti itu, ya. Optimis, menghargai waktu, ada parameter tertentu. Maka nanti, nah ini Pak, perlu dicatat ini oleh Pak Hidayatullah, di ranting-ranting itu harus jelas itu. Ketua ranting itu, jadi ketua ranting itu berapa kali ya datang ke masjid itu kan. Kalau saben dina ora tahu katon nang masjid, nah itu perlu dipertanyakan, nah, itu kan. Nah, memang ibadah itu hanya untuk Allah, iya, tapi ini urusannya dengan manusia, itu kan. Urusannya dengan manusia itu harus katon, Pak. Saya setuju itu. Nyumbang kok ora kudu ikhlas, Pak, gitu kan. Bapak, ibu-ibu nyumbang ya 100.000 ikhlas. Ya, tapi nyumbang 5 juta ora ikhlas. Nyong milih sing ora ikhlas, gitu kan. Ora apa-apa ora ikhlas itu kan. Nah, lanjut, Mas. Ya, oke. Nah, manusia yang berkemajuan, muslim yang berkemajuan itu harus mabniun ala tauhid, ya. Hidupnya itu harus berlandaskan kepada tauhid, ya. Karena kita ini digedein, Mas. Nah, adik-adik ini manusia yang maju, yang berkemajuan itu adalah memiliki landasan tauhid. Karena bahwa apa? Anak-anak kita itu, kita mendidik generasi agar mereka itu bisa masuk ke dunia modern ini tanpa kehilangan akar keimanan. Karena banyak anak-anak muda yang menjadi modern tapi ya imannya langsung ucul niku, Pak. Lepas. Kita tidak. Kita pengen anak-anak kita masih tetap punya jangkar keimanan. Apa? Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Anak kita itu harus seperti pohon yang baik, yang akarnya nopo niku menghunjam ke bumi dan cabang-cabangnya ke angkasa. Jadi pohon yang baik itu tumbuh besar, akarnya kuat, menghunjam ke bumi dan cabang-cabangnya ke angkasa. Jadi anak kita ini harus punya karakter, akhlak yang baik. Selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi pergaulannya itu luas.
Wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya ke angkasa. Tu'ti ukulaha kulahinin bi'idzni rabbiha. Dan pohon ini memberikan buah setiap saat. Jadi anak-anak kita itu nanti yang jadi pengusaha, mungkin ada yang jadi gubernur sini, gitu kan? Itu nanti tidak lupa. Kekayaannya itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk lingkungan. Rajin berinfak, rajin bersedekah. Nah, ini yang penting itu kan. Sebetulnya tidak perlulah punya anak kaya, tidak perlu Pak. Yang penting sedekahnya banyak Pak. Gitu kan. Bu, menawi ndonga sampun muga-muga anak kenyong sugih, mboten. Muga-muga anak kenyong zakate akeh. Ya kalau zakatnya banyak kan berarti hartanya juga banyak gitu kan. Oke, dia berlandaskan pada tauhid ya. La ilaha illallah ya, tauhid itu formulanya itu la ilaha illallah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Langsung aja nomor 2 ya. Bersumber pada Quran dan Sunnah ayat tadi itu. Nah, diklik lagi Mas. Bisa. Oh, sudah ditulis ya, Dek ya? Yang cepet aja nulisnya gitu kan, pakai steno. Masih ada yang kenal steno ya? Apa? Dulu ada itu apa? Ada pelajaran stenografi ya. Menulis cepat ya. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa ibu-ibu, bapak masih ada yang ingat apa? Steno dulu Pak. Stenografi. Tidak ada ya? Hah? Ya ibu saya dulu ngajar itu stenografi. Nah, kalau itu formulanya la ilaha illallah tahrirun nas min ibadatil makhluk ila ibadatillah. Membebaskan manusia dari penyembahan kepada sang makhluk kepada ibadah kepada Allah. Ya insyaallah di sini sudah baiklah tauhidnya ya. Tidak usah percaya pada hal-hal yang berhubungan dengan tahayul. Lanjut Mas. Nah, bersumber kepada Quran dan Sunnah ya. Maka Al-Quran ini harus dipelajari. Pertama harus dibaca. Dibaca, difahami dan diamalkan. Dalam surat Al-Furqan ayat 30 kalau tidak salah ya, itu Nabi wadul dumateng Gusti Allah. Wadul itu kan mengadu ya, wadul dumateng Gusti Allah. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Duh Gusti, umate kula niki ndadekaken Quran niki sia-sia. Ya Allah, umatku, kaumku ini telah menyia-nyiakan Al-Quran. Apa? Siapa yang dimaksud dengan orang yang menyia-nyiakan Al-Quran? Orang yang menyia-nyiakan Al-Quran menurut Ibnu Taimiyah ada 3. Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang menyia-nyiakan Al-Quran ada 3. Pertama, orang yang sama sekali tidak mau membaca Al-Quran. Ini kita ke Buma hari ini itu ada pengajian haji itu banyak sekali. Jumlah jemaah haji ya dari Banjarnegara, dari Kebumen. Biasanya Pak wangsul hal ngriko gawa oli-oli Quran itu kan. Lah niku wonten sederek kula niku. Quran oli-oli haji niku Pak. Dari tahun 2015
Sampai sekarang masih mulus Pak niku kan. Wah. Sebab tidak pernah dibaca ternyata. Nah ini ya, pertama tidak mau membaca Al-Quran. Yang kedua, sampun purun maos Quran, nanging boten purun ngertos artosipun. Sudah baik nih mau baca Al-Quran, tapi tidak berusaha untuk memahami artinya. Nah, maka penting membaca terjemah, mempelajari bahasa Arab agar paham arti, membaca tafsir. PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan tafsir Tanwir. Luar biasa itu tafsir itu. Ya. Melebihi tafsir Al-Manar, ya. Karya Rosyid Ridho. Ada juga tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Itu mari kita baca, ya. Nah, yang ketiga yang menyanyikan Al-Quran adalah orang yang ya sudah membaca Al-Quran, sudah mengerti arti Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkan. Jadi yang pertama tidak mau membaca Al-Quran, yang kedua tidak mau memahami Al-Quran walaupun sudah membacanya, dan yang ketiga sudah baca Al-Quran, sudah memahami artinya tapi tidak mengamalkannya. Nah, itulah yang disebut dengan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, maka dalam berpegang sunnah Al-Quran dan sunnah ini, Al-Quran ini harus diapresiasi. Bisa secara spiritual, biasanya kathah tiyang niku sesampune maos Al-Quran terus atine dadi kaya ngadem. Sanajan orang ngerti artinya niku Pak. Dengar ada orang baca Al-Quran tiba-tiba kemutan pengen nyumbang bocah yatim. Oh, ingat lazismu. Pengen nyumbang niku Pak. Napa? Nggih bayar tanah niku Pak. Walaupun ayat yang didengar itu tidak ada hubungannya dengan berinfak, tapi Al-Quran itu bisa memotivasi orang untuk berbuat baik, ya. Itulah secara spiritual. Secara intelektual nih para santri ini pernah lihat lah lalu, atau pernah baca buku ayat-ayat semesta, ada? Pernah atau pernah dengar ayat-ayat semesta? Itu yang nulis Dr. Agus Purwanto. Dulu aktivis pemuda Muhammadiyah, dosen teng ITS Surabaya. Nah, itu dia membahas, ya, umpamanya Al-Quran itu, di dalam Al-Quran yang namanya besi itu dikatakan wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. Jadi bukan besi itu bukan dan galilah besi, tapi mengapa Allah menggunakan kata-kata kami turunkan besi itu? Nah itu dia mencoba untuk menafsirkan apa maksud dengan menurunkan besi itu. Sami teng surat surat Al-Ma'arij atau surat apa? Itu ada kata-kata zanjabila. Zanjabil itu artinya apa, Mas? Zanjabila. Hah? Apa? Iya, betul kan? Jahe, ya.
artinya jahe. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ayatnya begitu. Kelak orang-orang para penghuni surga akan diberi hidangkan minuman dengan campuran jahe. Dados Bu, Pak, mangke unjukanipun bapak-bapak lan ibu-ibu nalika teng swarga inggih menika wedang jahe. Nah, menawi bapak-bapak pinarak nggen gubuk kula teng Sruweng Kebumen, insyaallah saya beri unjukan wedang jahe untuk gladi bersih, Pak. Ya, latihan. Dados pun kulino mangke. Oh iya sama itu kan. Betul itu. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa para penghuni surga itu akan mendapatkan. Nah, tapi persoalannya kita kan sudah baca itu. Sudah baca. Apa sih khasiat jahe itu? Khasiat wedang jahe itu? Nah, kita kan sering tidak tahu, Pak. Cuma untuk menghilangkan masuk angin gitu aja kan. Nanti kalau ternyata ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang sarjana dari Jepang, nulis buku tentang jahe yang hebat sekali, baru kita bilang, oh iya, dalam Al-Quran juga disebutkan itu tentang jahe. Tapi kan sudah ketinggalan kita. Nah, karena kitab suci kita itu menyebut tentang jahe, ya para santri itu juga harus faham itu kan, apa saja kandungan jahe ini dari segi apa farmakologinya, dari macam-macam itu. Nah, yang tidak boleh itu mengapresiasi Al-Quran secara mahis gitu ya. Apa? Seolah-olah Quran memiliki magic ya. Apa? Ya, kekuatan magic ya. Oh, baca surat Yusuf ben ganteng gitu kan. Lanjut Mas. Oke ya. Biar yang penting itunya tadi. Lanjut ya. Al-Qur'an ini harus menjadi pedoman ya dan menjadi inspirasi ya, bagi setiap muslim. Ya, lanjut. Wasatiyah ya atau ijtihad. Menghidupkan ijtihad dan tajdid. Berpikirnya harus out of the box ya. Harus bisa apa? Punya shortcut, breakthrough. Ada apa? Terobosan. Banyak persoalan-persoalan itu yang belum ada jawabannya dalam Quran dan Sunnah, maka kita harus berijtihad. Maka kita harus menggunakan nalar. Dan kalau menggunakan nalar tidak apa-apa kalau salah, Pak, gitu kan? Man ijtahada fa asaba falahu ajrani, fa ilam yusib falahu ajrun wahid. Kalau kita berijtihad dan benar, dapat pahala 2. Kalau salah, dapat pahala 1. Tetap dapat pahala kan? Yang nggak dapat pahala itu yang tidak berijtihad. Jadi tidak apa-apa, itu kan? Musyawarah apa ijtihad kita ini? Untuk pembangunan pesantren ini, beli tanah itu kan, udah tentukan saja itu kan. Oke, harus selalu ada pembaharuan. Masyarakat yang akan datang itu pengen hal-hal baru. Ada handphone, dulu handphone sampean itu bagus sekali Mas. Sekarang ada yang lebih baru lagi gitu. Cepat ganti gitu kan. Nah, maka masyarakat yang berkemajuan itu harus selalu siap untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka sendiri yang mengubahnya ya. Jadi kita harus siap berubah. Ada disrupsi. Apa itu disrupsi itu?
apa? Berakhirnya sebuah era karena kemunculan teknologi, karena ada alternatif baru ya. Dulu ada tuh warga Muhammadiyah tahun 60-an 70-an tuh kaya Pak. Orang karena punya apa? Punya kuda banyak Pak. Karena punya kuda untuk angkutan, andongan itu ngedokar. Dulu kan jarang ada mobil. Oh hebat sekali Pak Haji itu. Begitu ada mobil, nah, langsung dia itu sepi gitu kan. Nah, bisnisnya langsung habis. Nah, itu namanya disrupsi. Nah, karena adanya mobil itu. Sekarang SPBU di mana-mana kan, orang kaya pada investasi bikin SPBU, apa pom bensin. Nanti kalau sudah ada mobil baterai Tesla, kan sudah mulai ada nih di Jakarta itu, pakai baterai, sudah itu pom bensin pada tutup itu kan. Itu namanya disrupsi Pak. Dan itu cepat sekali. Nanti setelah baterai apalagi kayak gitu Pak. Itu loh. Cepat gitu kan. Yang nggak ganti-ganti itu Pak, apa? Sego itu Pak. Itu. Jualan nasi ya duduk kayak gitu terus Pak. Awet itu Pak. Itu kan. Oke. Lanjut ya Dek ya. Yang cepet Dek nulisnya Dek. Oh nggak pakai meja sih ya. Oke, baik Mas. Lanjut Mas. Wasatiyah. Wasatiyah ini kita harus seimbang dalam hidup. Pertengahan atau menjadi pemimpin. Wasit. Wasatiyah itu wasit. Wasit itu kan pemimpin Pak. Itu kan. Dan keputusannya itu menentukan Pak. Enggak apa-apa. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita ini oleh Allah diciptakan sebagai masyarakat yang nantinya memimpin. Wa takunu syuhada 'alan nas. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Agar menjadi saksi atas seluruh manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Umatipun Kanjeng Nabi niku umat terbaik yang ditampilkan di atas apa? Kepada seluruh umat manusia. Nah, syaratnya apa? Ya itu tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mengembangkan wasatiyah apa saja? Lanjut Mas. Tegas dalam pendirian, luas ya wawasan dan luwes dalam berprinsip. Luas wawasannya, tegas tapi luwes. Jangan mentang-mentang benar kemudian memaksakan. Oh tidak. Harus pakai strategi, harus luwes dalam bersikap. Menghargai perbedaan pandangan. Jadi kita tidak ta'assub, apa itu? Tidak fanatik kepada mazhab, tapi fanatiknya kepada Quran dan Sunnah itu, Pak. Itu pun pada semangatnya. Ya. Oke, menolak pengkafiran terhadap sesama Muslim. Nah, jangan mudah-mudah ngecap kafir kepada sama Muslim. Menjadi orang Islam kan mudah Pak, asal sudah mengucap kalimat syahadat itu kan, kayak burung beo tadi itu kan, itu sudah Muslim itu kan, bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan. Usamah bin Zaid, putune Kanjeng Nabi, putranya Zaid bin Harisah, pernah itu ikut perang. Ketika ketemu musuh, ada musuhnya itu yang ngejek Pak, karena Usamah bin Zaid itu umurnya baru 15 tahun. Dia cek,
ki bayi dene melu perang gitu kan. Apa orang keliru gitu kan. Dia cek begitu Pak. Nah, tapi orang yang mengucapkan itu menyesal kemudian Pak. Ketika perang dikejar nih Pak. Tiang nih Pak. Wah, ini walaupun umur 15 tahun tapi badannya gede. Dikejar sampai ke padang pasir. Nah, orang itu kemudian terjatuh. Nah, ketika terjatuh dia langsung ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Usamah ini karena sudah nganggapnya dia itu main-main, etok-etok gitu, langsung dipenggal aja kepalanya gitu kan. Pulang, wah ini pasukan itu kaget, mana Usamah ini? Kok belum pulang? Mereka harus nunggu Pak, karena kalau sampai Madinah pasti Rasulullah takon itu kan, pasti tanya, "Endi Usamah?" gitu kan, karena cucu yang sangat dicintai itu kan. Akhirnya setelah agak lama baru datang. "Oh, dari mana kamu itu?" "Oh, saya baru aja ngejar tadi orang yang ngecek saya itu." "Terus?" "Ya orang itu tahu-tahu bilang syahadat." "Oh iya, terus kamu apakan?" "Ya saya penggal aja kepalanya." Waduh, kewanen gue gitu kan. Wah, disalahkan itu Usamah itu. Akhirnya dia pun harus membayar diat ya. Jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu berarti dia itu sudah muslim, maka tidak boleh kita melakukan pengkafiran gitu kan. Oke, menggembirakan masyarakat, memahami realitas ya. Maka penting belajar ilmu sosial ya, anak-anak kita ini. Oke, lanjut Mas. Ya, kita ini di Muhammadiyah bikin sekolah itu untuk semua orang. Di Maumere itu ada tempat yang orang Islamnya cuma sedikit Pak. Tapi Muhammadiyah PDM Maumere itu bikin sekolah. Nah, yang sekolah ya orang-orang Katolik di sana itu Pak. Jadi banyak sekali muridnya itu 70% orang Katolik gitu kan. Nah, tapi hebatnya setiap pagi ya semua membaca raditu billahi robba gitu. Terus nyanyinya itu nyanyi Sang Surya itu apa? Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Unimugo, Universitas Muhammadiyah Gombong itu setiap tahun pasti banyak orang non muslim yang diwisuda. Ya banyak ya, kalau mau pakai jilbab, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau yang putri itu ya, mereka dapat pelajaran kemuhammadiyahan juga Pak. Oh itu syarat itu kan. Tahu Pak apa? Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah hafal mereka itu. Malah ada mahasiswa yang muslim malah nggak tahu gitu Pak. Kan? Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, hafal mereka itu. Bikin PKU, ada orang mau melahirkan, ya? Masa kita tanya agamanya apa gitu? Kan tidak Pak. Oh silakan aja. Gitu. Jadi kita harus memberikan rahmat, ya, kemudahan bagi semua orang, bagi semua manusia. Oke. Saya kira itu ya, Mas. Habis kan? Oke. Sampun telas, Bapak Ibu-ibu. Jadi gitu ya, Dek. Adik-adik ini, para santriwati, santriwan, ada 5 itu ya. Karakteristik Islam berkemajuan. Pertama, harus dibangun berdasarkan tauhid. Kedua, bersumber kepada Quran dan Sunnah. Ketiga, mengembangkan ijtihad dan tajdid. Keempat, mengembangkan wasatiyah. Dan kelima, mewujudkan rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.